Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Viv Group dan juga asuransi Astra. Bagaimana kabar teman-teman semua yang sedang WFO atau juga mungkin di rumah, yang sedang beristirahat dan mau menikmati kebenaran firman Tuhan dan pujian yang akan sama-sama kita nikmati dalam ibadah online persekutuan doa Kanaan pada hari ini. Saat ini mari aku mau mengundang setiap kita menyiapkan hati kita. Aku mau mengajak setiap kita untuk berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang boleh Tuhan anugerahkan kembali bagi kami. Sehingga kami boleh berkumpul, bersekutu sekalipun secara virtual ya Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan dan juga menikmati sukacita firman yang akan kami nikmati bersama. Tuhan tolong kami, persiapkanlah hati kami ya Tuhan, dan Allah Roh Kudus kiranya boleh memimpin hati kami, agar kiranya kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan, dan boleh dihiburkan, dipuaskan, dikuatkan melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang boleh beracara ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya kami boleh dihasilkan menjadi seorang murid-murid yang makin mengenal Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Amin. Ya, sekali lagi aku mau menyapa teman-teman semuanya. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Aku lagi mau tanya, mungkin ada yang sehat dan senang, mungkin habis achieve something gitu ya. Atau mungkin ada yang lagi sedih, atau mungkin sakit. Nah, aku mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan bagaimanapun keadaan kita saat ini, siang hari ini. Untuk sama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama, kalau mungkin teman-teman mau bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita, kita bergoyang bersama. Kalau teman-teman mau duduk juga gak apa-apa. Oke, mari kita memuji Tuhan bersama. Mari kita nyatakan kasih-Nya yang begitu besar, yang lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari apapun juga. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Ya, teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Mungkin yang tadinya berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk menikmati hadirat-Nya, dan boleh merenungkan di kondisi yang seperti ini, teman-teman. Kondisi pandemik yang mungkin memisahkan kita satu dengan yang lain sejenak dari kerumunan orang, dari keramaian, bahkan ibadah kita akhirnya juga boleh dilaksanakan secara online. Saya teringat bahwa Tuhan berkuasa di atas semua ini. Kita disadarkan bahwa semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Segala sesuatu bisa Dia lakukan kalau itu Dia pandang baik. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami kebimbangan, keraguan, khawatir, atau mungkin takut. Bagaimana hari depan setelah kondisi seperti ini? Tapi satu hal juga yang kita harus ingat, teman-teman. Di balik kuasanya yang mengizinkan hal ini terjadi, Dia juga adalah Allah. Satu-satunya Allah yang paling sanggup untuk kita andalkan. Dia Tuhan yang setia. Waktunya selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yes Lord. Engkau Tuhan sandaran
boleh menaikkan syukur teman-teman kepada Tuhan. Bahwa benar Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Dan di situasi seperti ini Tuhan, kami makin menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa di luar Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau penyembuh kami Tuhan, Kau pemulih kami Tuhan. Kami tak ada apa-apa di luar Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus, untuk memberikan pengertian bagi kami. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dikuatkan bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi juga kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Engkau yang boleh menerima setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu,
ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini menghadapi masa-masa sukar. Nah, kita sama-sama tahu bahwa akhir-akhir ini dunia sedang diperhadapkan oleh situasi yang sulit, situasi yang mungkin menakutkan, di mana seluruh dunia sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, situasi seperti ini membuat banyak orang menjadi panik, membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang menjadi khawatir. Karena situasi seperti ini tentunya menjadi situasi yang sangat sukar bagi kehidupan manusia. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, kita juga melihat ada satu pribadi yang mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Ada satu pribadi yang diceritakan bahwa ia mengalami kebutaan sejak lahirnya. Nah, saya percaya situasi dan kondisi seperti itu, di mana ia dilahirkan menjadi orang yang buta, saya percaya itu situasi yang sangat sulit, situasi yang tidak enak, situasi yang sangat sukar. Tetapi kita lihat dalam pembacaan kita hari ini juga, bahwa seseorang yang mengalami situasi yang sulit, tapi dia juga bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa selama kita hidup, siapapun itu, selama kita masih bernafas, siapapun itu, pasti mengalami yang namanya masalah. Tidak ada satu orang pun yang sama sekali tidak mengalami yang namanya masalah. Bahkan seorang pendeta sekalipun, dia pasti punya masalah. Lalu seringkali ada yang bertanya kepada saya, kalau gitu Pak, apa bedanya dong Pak? Saya kan sudah rajin ibadah, saya sudah rajin memberikan persembahan, saya sudah aktif dalam pelayanan. Lalu kok saya sama dengan orang di luar Tuhan? Sama-sama punya masalah. Saya mau katakan, mungkin kita sama-sama punya masalah. Tetapi yang membedakan kita, respon kita terhadap sebuah masalah. Orang yang di luar Tuhan, ketika mengalami masalah, mungkin dia bisa saja kecewa. Dia bisa saja menyalahkan orang lain. Bisa saja menyalahkan keadaan. Dan bahkan parahnya lagi, dia menyalahkan Tuhan. Dan pergi meninggalkan Tuhan. Tapi seharusnya, tidak dengan kita, orang-orang percaya. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita harus benar. Yaitu kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, ada kalanya masalah itu perlu bagi setiap kita. Kok perlu Pak? Kan tidak enak masalah itu. Kenapa Bapak bilang perlu? Ya, saya mau katakan, karena lewat masalah seringkali kita jadi kenal siapa Tuhan secara pribadi. Ketika kita belum punya masalah, ketika semua berjalan lancar, berjalan nyaman, mungkin seringkali kita berkata, oh Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kata siapa? Tadi saya dengar ada Bapak Pendeta yang khotbah seperti itu. Oh Tuhan Yesus itu penyembuh, Tuhan Yesus itu dahsyat. Kata siapa? Tadi saya dengar di gereja ada yang kesaksian dia disembuhkan dari sakitnya. Hanya kata orang, hanya dari kesaksian orang. Tetapi sesekali Tuhan izinkan kita terpuruk, kita sakit, kita punya masalah, lalu Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Di situ kita dapat dengan mantap berkata, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Kata siapa? Karena saya sendiri yang mengalaminya di dalam kehidupan saya. Jadi kita kenal Tuhan, bukan karena kata orang. Sehingga kita dapat berkata seperti Ayub berkata, dulu hanya kata orang saja aku melihat engkau, aku mengenal engkau. Tapi sekarang hatiku sendiri, mataku sendiri yang memandang engkau, yang mengenal engkau. Lewat masalah, kita jadi kenal siapa Tuhan secara pribadi. Lewat masalah juga, kita jadi kenal siapa diri kita. Kita jadi tahu diri. Seringkali ketika kita hidup nyaman, tidak ada masalah, seringkali kita berkata, oh ini kan karena saya pintar, ini kan karena pendidikan saya hebat, ini kan karena kekayaan saya banyak. Tapi sesekali Tuhan izinkan kita terpuruk, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita sakit, kita tidak punya apa-apa. Di situ kita menyadari, di situ kita tahu bahwa diri kita ini adalah diri yang lemah, diri kita ini adalah diri yang seharusnya selalu membutuhkan Tuhan. Artinya apa? Kita jadi kenal siapa diri kita.
Nah, selain kita kenal Tuhan, selain kita kenal diri kita, lewat masalah juga kita jadi kenal orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita nyaman, kita punya banyak harta, punya banyak jabatan, saya yakin ada banyak orang yang mengelilingi kita. Pepatah berkata ada gula, ada semut. Tetapi pertanyaannya, ketika kita susah, kita terpuruk, kita punya masalah, di situ kita jadi tahu siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Siapa orang-orang yang tetap setia menopang kehidupan kita. Siapa orang-orang yang tetap setia menjadi sahabat kita ketika kita susah. Jadi saya mau katakan, jangan pernah alergi dengan yang namanya masalah. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan terjadi dalam hidup kita. Tapi saat ini kita akan belajar dari pembacaan kita hari ini, bagaimana seharusnya sikap hidup kita ketika menghadapi masa-masa sukar. Mari kita belajar, minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, poin yang pertama, mari kita baca dalam ayatnya yang pertama. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama, dikatakan begini, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dikatakan apa? Waktu Yesus sedang lewat. Sekali lagi, waktu Yesus sedang lewat. Dari ayat ini saya pelajari bahwa kehadiran Tuhan adalah awal dari mujizat. Amin. Kehadiran Tuhan adalah awal dari mujizat. Ketika Yesus lewat, ketika Yesus hadir di tempat itu, ketika Yesus datang dan melihat seorang buta sejak lahir itu, apa yang terjadi? Itu adalah awal mula di mana mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang buta sejak lahirnya. Dengan kata lain yang saya pelajari, ketika menghadapi masa-masa sukar, kita harus pastikan ada Yesus di dalam hidup kita. Kita undang Yesus untuk berdaulat. Kita undang Yesus, kita libatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Sebab kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Oleh karena itu, dari ayat ini kita pelajari, ketika kita menghadapi masa-masa sukar, pastikan Yesus hadir dalam hidup kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, kehadiran Yesus mendatangkan mujizat. Salah satu contoh lagi, ketika ada wanita pendarahan, apa yang terjadi? Yesus hadir, lalu wanita itu menjamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi. Ketika ada orang kerasukan setan, Yesus hadir, orang itu dipulihkan, orang itu disembuhkan. Dengan kata lain, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kehadiran Yesus mendatangkan mujizat. Kehadiran Yesus memberikan pemulihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi masa-masa sulit. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, Tuhan, sepertinya aku tidak sanggup. Kenapa masalah datang silih berganti? Tapi saya mau katakan, tetap libatkan Tuhan. Pastikan Yesus hadir dalam hidupmu. Sebab dalam hidup ini bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya harta. Mungkin kita bisa berjalan dengan tingginya jabatan. Tapi saya mau katakan, selama tidak ada Yesus di dalam hidupmu, jabatanmu sia-sia. Selama tidak ada Yesus di dalam hidup kita, harta kita sia-sia. Tapi sebaliknya, mungkin kita berjalan di dalam kesederhanaan. Mungkin kita berjalan di dalam banyaknya derayan air mata. Tetapi selama ada Yesus dalam hidup kita, kita akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab ada Yesus bersama kehidupanku. Ketika ada Yesus bersama hidup kita, kita juga dapat berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Kehadiran Yesus mendatangkan mujizat. Oleh karena itu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, dan pastikan engkau berjalan bersama Tuhan. Pastikan Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa sia-sialah orang bangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya.
Oleh karena itu, apapun yang kau hadapi hari ini, pastikan engkau tetap berjalan bersama Tuhan. Pastikan Yesus ada di dalam kehidupanmu dan Yesus berdaulat di dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sukar? Mari kita baca dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayat yang kedua berkata seperti ini, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang kedua, dari ayat ini kita melihat bahwa tidak selamanya penderitaan itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak selamanya sakit penyakit itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak selamanya masalah itu adalah sesuatu yang buruk. Para murid bertanya, "Guru, itu karena dosa siapa? Karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya?" Muridnya selalu berpikir kalau dia buta berarti itu karena dosa. Karena sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, itu bukan karena dosanya, itu bukan karena dosa orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan lewat kehidupannya. Artinya apa? Milikilah sudut pandang yang benar, sudut pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin masalah terjadi dalam hidupmu, mungkin pergumulan terjadi dalam hidupmu, tapi pastikan engkau memiliki sudut pandang yang benar. Tidak selamanya masalah adalah sesuatu yang buruk. Tidak selamanya masalah itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan. Milikilah sudut pandang yang benar. Jadi kalau hari-hari ini engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi masa-masa sukar, jangan terlalu cepat engkau mengambil kesimpulan. Jangan terlalu cepat engkau curiga dengan Tuhan. Bagi orang dunia, masalah mungkin menakutkan. Bagi orang dunia, masalah mungkin menghancurkan. Tapi tidak bagi kita orang percaya. Bagi kita orang percaya, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Kalau engkau ingin menikmati yang namanya kemenangan, pastikan engkau mau siap, engkau mau berani untuk masuk ke dalam sebuah pertandingan. Milikilah sudut pandang yang benar, sudut pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Masa-masa sukar boleh terjadi dalam hidup kita. Pergumulan boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita harus tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa tidak selamanya masalah itu buruk, tetapi seringkali lewat masalah, Tuhan mau nyatakan mujizatnya bagi kehidupan kita. Dan berikutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sukar? Selain kita melibatkan Tuhan, yang kedua kita harus memiliki pikiran yang benar bahwa masalah tidak selamanya buruk, bahwa masalah tidak selamanya menakutkan, tapi masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika masa-masa sukar terjadi dalam hidup kita? Yang ketiga, mari kita baca dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-6 berkata seperti ini, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ada banyak orang tahu cerita ini hanya sebatas, oh Yesus menyembuhkan orang buta dengan debu, dengan ludah, lalu dioleskan debu tanah itu yang sudah diludahi ke matanya. Tapi kalau kita mau teliti ayat ini, ternyata bukan hanya sampai di ludah dan debu saja. Tetapi orang buta ini bisa sembuh, orang buta ini bisa melek karena apa? Karena dia telah pergi ke kolam Siloam. Artinya apa? Ketika Yesus meludah, ketika Yesus mengoleskan, mengaduk dan mengoleskan tanah itu ke matanya,
Dan Yesus memberikan satu perintah, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dikatakan, maka pergilah orang itu. Artinya, yang saya pelajari dari ayat ini, orang tersebut bisa sembuh. Orang tersebut bisa melek kembali. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yesus katakan, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Lalu orang ini melakukan seperti apa Yesus katakan. Dengan kata lain, masa-masa sukar boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi dari ayat ini kita pelajari, tetaplah hidup di dalam ketaatan. Sebab di dalam ketaatan ada mujizat. Ketika kita taat, ada berkat. Ketika kita taat, kita akan melihat pemulihan terjadi dalam hidup kita. Jadi yang ketiga, kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Maksudnya apa, Pak? Orang Kristen yang tidak tahu diri, ya, hanya mau berkat, hanya mau mujizat, hanya mau menuntut Tuhan melakukan apa yang kita ingini, tetapi tidak pernah menuntut dirinya untuk taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu orang Kristen yang tidak tahu diri. Maunya enak saja dari Tuhan, maunya doanya dijawab, maunya berkat, tapi tidak pernah mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi saat ini kita diingatkan bahwa kita harus hidup di dalam ketaatan. Sebab di dalam ketaatan pasti ada berkat. Di dalam ketaatan pasti ada mujizat. Kita banyak melihat di dalam Alkitab, orang-orang yang taat hidupnya diberkati Tuhan. Abraham ketika dia taat, dia diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Nuh ketika disuruh untuk membangun bahtera, dia taat. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan, dia diberkati oleh Tuhan. Ada banyak lagi kisah di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Orang yang taat pasti mengalami mujizat. Apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah taat. Tetaplah menjadi pelaku firman di dalam kehidupanmu. Saya tahu, ketika kita taat dengan firman Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena seringkali apa yang Tuhan perintahkan itu bertentangan dengan pikiran kita. Salah satu contoh perintah Tuhan yang bertentangan dengan pikiran kita, ketika Tuhan berkata begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seringkali kita berpikir, Tuhan kok kita disuruh mengasihi musuh. Seringkali kita berpikir, kita berkata, Tuhan udah seringkali dia fitnah saya udah baik. Seringkali dia omongin saya, dia jelek-jelekin saya di belakang saya, padahal saya udah baik Tuhan. Saya mau katakan, nggak usah banyak berargumen. Kalau Tuhan bilang kasihi, ya kasihi. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Sakit memang sakit, tetapi saya percaya ketika kita bisa taat, kita bisa mengalahkan keegoan kita, lalu kita memilih untuk tunduk, untuk taat dengan perintah Tuhan, saya percaya pasti ada mujizat. Firman Tuhan juga berkata, jika engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Seringkali kan kita maunya jika ditampar pipi kanan, kita kasih kaki kanan. Kita tendang dia kan, gitu kan. Tapi tidak, kalau Tuhan bilang kasihi, kasihi. Tuhan bilang doakan, doakan. Berat memang berat, tetapi ketika kita taat, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kita akan melihat berkat demi berkat terjadi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Masa-masa sukar boleh terjadi dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi yang pertama, kita tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Yang kedua, tetap memiliki pikiran yang benar, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap hidup di dalam ketaatan. Apapun yang terjadi, kita harus taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus boleh menyertai setiap kita, memberkati dan menjadikan kita berkat mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.